Shalom saudaraku, mari sama-sama kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, jangan mencuri. Nah saudaraku, ayat ini adalah perintah ke-8 dari 10 perintah Allah. Nah di dalam 10 perintah Allah, perintah yang pertama sampai dengan perintah yang keempat memberitahu kita bagaimana kita bersikap terhadap Allah. Nah, perintah ini memperingatkan kita untuk tidak mencuri dari Allah. Nah, kita mencuri dari Allah ketika kita tidak menyembah Allah, tetapi menyembah ciptaan Allah yang lainnya. Nah, saudaraku, kita ini banyak berhutang rasa hormat, penyembahan, dan ketaatan kita kepada Allah. Nah, ketika kita gagal memberikan semua yang harus kita berikan kepada Allah, itu sama dengan kita sedang mencuri dari Allah. Nah, itulah hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat, yaitu bagaimana kita bersikap terhadap Allah. Nah, saudaraku, 6 perintah terakhir memberitahu kita bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, termasuk perintah yang ke-8 ini, yaitu jangan mencuri. Nah saudaraku, perintah Allah yang ke-8 ini memperingatkan kita untuk tidak mencuri dari orang lain. Nah kita harus menghormati orang lain, karena orang lain juga diciptakan menurut gambar Allah. Nah saudaraku, pengertian jangan mencuri bukan hanya kita tidak mencuri kelapa orang di kebun, mangga, dan lain-lain di halaman orang. Bukan hanya itu, tetapi pengertian mendasar dari jangan mencuri, yaitu kita harus menghormati orang lain. Nah saudaraku, kalau sikap kita didasari dengan menghormati orang lain, maka kita tidak akan mencuri hak-hak milik orang lain. Nah, pencurian itu terjadi karena kita tidak menghormati orang lain. Nah, saudaraku, pertanyaannya, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Nah, saya akan berikan penjelasan. Yang pertama, kita harus menghormati hak milik orang lain. Nah saudaraku, kalau kita mengatakan aku menghormati orang lain, maka itu bisa ditunjukkan dengan kita menghormati hak milik orang lain. Nah saudaraku, segala sesuatu yang menjadi hak orang lain, jangan kita ambil atau kita mencuri atau kita korupsi. Nah saudaraku, jangan lupa kadang Tuhan titip berkat orang lain kepada kita untuk diberikan. Dan itu jangan sampai kita ambil, jangan sampai kita korupsi. Yang menjadi hak milik orang lain, kita harus berikan. Jangan sampai kita merugikan orang lain dengan kita mengambil hak orang itu. Nah saudaraku, hormatilah hak milik orang lain dengan tidak mencuri dan korupsi apa yang menjadi haknya. Nah penjelasan yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, yaitu kita harus mengasihi orang lain, karena Allah telah memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Nah bagaimana caranya? Kita harus menolong orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Nah, kita baca di dalam Roma 13 ayat yang ke-7 mengatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudaraku, sekecil apapun yang kita lakukan untuk menolong orang lain, itulah bukti kita mengasihi orang itu. Saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Dan Allah juga memberitahu kita bahwa ketika kita menunjukkan kasih kepada sesama, kita sebenarnya sedang melakukan hukum Allah. Di dalam ayat di atas sangat jelas mengatakan bahwa sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menunjukkan kasih kita kepada sesama, itu artinya kita sedang melakukan hukum Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengasihi sesama? Mari kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Yesus berkata bahwa lakukanlah sesuatu kepada orang lain seperti apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, seperti apa yang kita inginkan orang lain lakukan kepada kita, itulah ringkasan dari pengajaran Allah tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang lain. Sebagaimana kita tidak ingin orang lain mengambil sesuatu yang menjadi milik kita atau meminjam sesuatu dari kita dan tidak mengembalikannya, demikian juga kita harus lakukan yang sama kepada orang lain. Nah, saudaraku, mungkin kita tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita dari orang lain. Bukan berarti bahwa kita sudah melakukan perintah ke-8 ini. Tetapi perintah ke-8 ini juga melarang keserakahan atau ketamakan. Nah, saudaraku, keserakahan adalah ketidakpuasan dengan apa yang kita miliki dan menginginkan lebih banyak lagi. Nah, kita tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Mungkin kita tidak puas dengan gaji kita, membuat kita mencuri, membuat kita mencuri waktu-waktu ibadah, membuat kita korupsi dan sebagainya. Nah, saudaraku, ketika kita tidak puas dengan apa yang kita sudah miliki, maka itu dapat mengakibatkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah sendiri. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudaraku, ketika orang ingin menjadi kaya, pada saat itulah mereka jatuh ke dalam pencobaan dan dosa keserakahan. Nah, saudaraku, sikap keserakahan membuat kita menginginkan lebih banyak dan lebih banyak lagi, sehingga membuat kita jatuh ke dalam dosa keserakahan, membuat kita merugikan orang lain dan sebagainya. Nah, sikap ini akan membuat kita mengambil apa yang bukan milik kita karena kita sangat menginginkannya. Biasanya orang yang serakah suka merugikan orang lain, suka mengambil dan mencuri hak orang lain. Nah, saudaraku, cukupkanlah diri kita dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Janganlah kita serakah, karena di mata Tuhan sikap keserakahan adalah mencuri. Karena itu dilarang Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah memiliki Yesus dalam hati kita. Itu sudah cukup, itu sudah segalanya bagi kita. Nikmatilah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan bekerja keras, jujur, andalkan Tuhan, agar apa yang kita lakukan diberkati Tuhan. Nah, saudaraku, marilah kita memiliki rasa hormat kepada orang lain dan mengasihi orang lain. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Milikilah rasa hormat kepada orang lain dan tidak serakah, maka kita sudah melakukan perintah Tuhan yang ke-8. Saudaraku, kalau kita menghormati orang lain dan mengasihi orang lain, maka kita tidak akan mencuri dan serakah dalam hidup kita. Semoga pelajaran firman Tuhan ini menyadarkan kita agar kita semakin hari semakin menghormati dan mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.